kami Tuhan. Engkaulah yang menegakkan kepala kami. Terima kasih. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Thank you Father. Bapa, berkatilah kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, seperti seorang ayah mengajari anaknya. Roh Kudus, mampukan hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Thank you Ruth. Thank you Ichi Worship, luar biasa. 6 ibadah hari ini, Ruth Sihotang saudara. Kasih semangat dulu dikit teman-teman. Wow, Anda nggak tahu ya 6 kali pelayanan itu gimana rasanya. Ayo melayani dong. Katakan kanan kirimu, ayo melayani Tuhan. Haleluya. Saya ingin menyambut dan juga menyapa jemaat yang saat ini streaming live online dimanapun Anda berada. Saya berdoa hadirat Tuhan melawat Anda di rumah Anda dan Anda disertai Tuhan dan diberkati Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Amen. Saya akan share firman Tuhan tentang familiarity is an enemy. Keakraban adalah musuh. Ungkapan ini sering digunakan untuk menyampaikan bahwa ketika kita terlalu akrab dengan seseorang atau terlalu biasa dengan seseorang atau sesuatu, kita jadi kehilangan rasa hormat. Kita jadi menurunkan tingkat kewaspadaan dan bahkan kita menurunkan nilai apresiasi. Contoh, kalau Anda biasa menitipkan anak Anda kepada seseorang yang Anda kenal, saya yakin Anda tidak terlalu waspada. Karena Anda percaya, betul? Karena udah biasa. Sampai ketika ada satu kali kejadian, orang itu berbuat yang tidak baik kepada anak Anda pasti akan bilang gini, biasanya dia nggak gitu loh. See? Sesuatu yang menjadi biasa buat kita, kebiasaan, hubungan yang dekat, kedekatan hubungan, dan keagraban membuat kita tidak lagi waspada. Contoh lainnya, tentang kedekatan hubungan membuat kita kehilangan rasa hormat. Biasanya kalau kita baru kenal orang, kita ada jarak. Kita respect orang itu. Tapi begitu kita akrab sama seseorang, kita ngomong seenaknya, kita berani ambil makanan dia mungkin. Dan kita akan selalu bilang gini, gue dong udah biasa sama dia. See? Teman baik saya, udah pasti cara ngomongnya beda dibandingin jemaat dengan saya. Dibandingin leaders Ichi dengan saya. Pasti ngomongnya udah gak pakai, halo Pastor Henny, shalom Kak Henny, shalom Bu Henny. Udah mainnya, Cing, mau kemana lo? Lo kemana lo Hen? Ngomongnya udah beda. Keakraban menurunkan nilai penghormatan. Mari kita lihat dalam Matius 13. Yesus ditolak di Nazaret, kita baca ayat 54 sampai 58. 3, 2, 1. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ayat 55 baca. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. See, familiarity is an enemy. Mengapa Yesus tidak dihormati di tempat asalnya dan di rumahnya? Kenapa? Karena mereka kenal, familiar.
Loh, kok dia bisa sih khotbah sedahsyat itu? Dengan penuh hikmat. Kok bisa sih dia bikin mujizat sekeren itu? Mereka takjub. Tapi kemudian mereka ingat, loh, dia ini kan Yesus, anak Yusuf dan Maria. Lah kan kita kenal adik-adiknya. Bahasanya gitu ya. Lalu mereka mulai kecewa dan menolak dia. Dan akibat dari ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang Yesus lakukan di situ. Saya mengambil kesimpulan, kalau Anda datang ke sebuah gereja, Anda berharap pendetanya itu sakti. Doain Anda pasti sembuh. Menurut saya, bukan siapa pendetanya. Tapi iman orang yang mau didoakan dan ekspektasinya. Kalau Anda datang ke gereja dengan ekspektasi, aku mau ngalamin Tuhan, aku mau ketemu Tuhan, gak peduli siapa worship leadernya. Kalau Anda haus akan kebenaran firman Tuhan, dan Anda expect begini, gue ke gereja hari ini, gue percaya Tuhan akan ngomong sama gue secara pribadi. Saya percaya, siapapun pendetanya dan apapun khotbahnya, ada pesan Tuhan yang kamu dapat di situ. Amen. Kenapa gak banyak mujizat terjadi di Nazaret? Karena mereka gak percaya sama Yesus. Mereka gak menghargai dia. Sehingga gak banyak mujizat. Bayangin loh, ini Yesus yang kita bicarakan, halo? Bukan Henny Kristianus. Payah nih Bu Henny, doanya gak cun. Gue udah minta didoain sama dia. Gak ada hasil apa-apa. Yesus aja gak bikin banyak mujizat di Nazaret. Berarti banyak yang minta doain Yesus, setuju gak? Tapi gak banyak yang terjadi mujizat. Why? Karena mereka gak percaya. Kenapa familiarity is an enemy? Karena yang pertama, familiarity breeds disrespect. Yang artinya, kedekatan hubungan atau keakraban dapat menumpulkan dan menghilangkan rasa hormat. Saya pernah bikin sebuah slogan, kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Kasih contoh, waktu Anda baru dating sama calon pacar, Anda jaim, Anda makan lap pakai tisu mulu, Anda takut ada cabai nyempil di gigi, Anda korek-korek di balik tisu, Anda takut ada nasi nempel di sini, Anda lap, pura-pura ngambil HP padahal mau ngaca. Tapi begitu udah jadi pacar, mohon maaf, lahir batin, kaki angkat, makan pakai tangan, sambil ngomong lagi mulutnya penuh. Nasi tumpah-tumpah, iler jatuh-jatuh. Apalagi kalau udah jadi istri atau suami, udah lebih gak tahu malu. Ada amin? Kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Jangan sampai keakraban, kedekatan hubungan mengikis rasa hormat di dalam hubungan, sehingga kita kehilangan nilai penghargaan. Makanya, seorang pemimpin tidak boleh terlalu akrab seperti teman dengan bawahan. Karena apa? Karena gak semua bawahan itu bisa ngerti posisi. Gak semua teman itu bisa mengerti batasan. Akrab sih boleh. Tapi masa iya tiap kali ke rumah gua main masuk aja ke kamar gua, gitu kan ya perasaannya. Akrab sih boleh. Ya tapi masa iya tiap hari makan di rumah gua gitu kan. Ada gak teman-teman yang saking terlalu akrab udah gak tahu malu? Begitu masuk pintu, buka tudung saji, buka kulkas, ada? Jengkel gak guys? Akrab sih akrab, tapi woi, itu matcha cheesecake gue simpen buat gue gitu kan ya. Saking, punya siapa nih? Saking gak ada rasa sungkan, masuk ruangan udah gak ketok pintu, jebret. Ada makanan apa nih? Saya gak lagi nyindir loh ya, ini lagi khotbah. Jangan habis ini ada yang bilang, Ci, gue besok-besok gak ke pastoral lagi. Gak gitu ya. Saya ini pemimpin yang ke bawah. Saya sama, staff itu kayak teman. Tetapi, meskipun turun ke bawah, seorang pemimpin harus jaga wibawa. Karena gak semua orang ngerti batasan. Gak semua orang ngerti nilai penghormatan.
Karena ketika kita terlalu akrab atau dekat dengan seseorang, biasanya kita cenderung menganggap remeh. Karena kedekatan hubungan biasanya kita jadi nganggap remeh. Terlalu biasa dengan seseorang dapat membuat kita kehilangan apresiasi atau nilai penghargaan. Karena itu penting banget lah dalam hubungan antar teman, atasan dengan bawahan, keluarga, bahkan dengan pasangan. Kita tuh sedekat apapun harus jaga satu hal ini, nilai penghargaan. Amin. Jangan keterlaluan. Banyak orang di ICI ini maupun di YTP yang panggil saya dengan sebutan ibu, cici, kakak, pastor. Kendati umurnya mungkin jauh lebih tua dari saya. Tapi saya tahu mereka panggil saya itu bukan karena saya lebih tua, tapi karena mereka menunjukkan penghargaan kepada saya. Dan saya terima kasih loh. Saya bukan orang yang gila hormat. Sama yang lebih tua seringkali saya bilang, panggil nama aja. Tapi kepada pastor-pastor ICI yang secara usia lebih dewasa dari saya tidak pernah bilang panggil nama aja. Kenapa? Karena saya tahu ada hubungan yang harus tetap ada batasan. Karena nggak banyak orang yang bisa membedakan kapan dia harus respect sama kita dan kapan dia bisa jadi teman sama kita. Bisa paham ya? Jangan izinkan orang mengangkat batasan itu dari hidupmu. Karena nggak semua orang tuh tahu diri. Saya bikin aturan. Sorry, kalau saya lagi ada tamu di pastoral dan saya sedang meeting, jangan masuk sembarangan. Saya tegasin itu ke tim hospitality. Karena kalau lagi nggak ada tamu, siapapun masuk, jebret. Ada risoles di meja yang notabene buat saya, habis. Bahkan pernah, waktu rame-rame lagi di pastoral, karena ada event gede di gereja, kan kita nih kekurangan ruangan. Jadi numpuklah di pastoral. Wah, di dalam lemari pun yang sudah ditulis Pastor Henny, Pastor Jojo. Pas saya balik, gone. Ada yang tanpa rasa bersalah membuka lemari dan mengambil dan memakannya tanpa permisi. Saya untungnya orangnya itu paling gak pernah ribut soal makan. Buat saya pantang ributin makan yang udah habis. Di rumah saya bikin aturan itu. Tapi satu hal yang saya pelajari bahwa gak semua orang tuh ngerti batasan. Dalam kedekatan hubungan, jangan biarkan orang tidak menghargai kamu. Bahasa Inggris ada kata used to. I'm used to, udah biasa. Kata sudah biasa dalam hubungan adalah bahaya. Karena sudah biasa, makanya rasanya biasa aja. Hubungan dalam pernikahan jadi biasa. Kita sudah kehilangan gairah kepada pasangan kita. Dan bahkan yang lebih parah, kehilangan nilai penghargaan. Saya kalau konselingin couple-couple, saya suka bingung sendiri. Ada suami-suami yang daripada berhubungan seks sama istrinya, dia mendingan main sendiri. Bisa paham ya? Udah dewasa kan? Why? Nggak mungkin cowok itu kalau liatin foto nenek-nenek bisa main sendiri. Nggak mungkin. Atau liatin foto guguk. Atau kucing. Atau kupu-kupu. Terus dia bisa memuaskan diri. Nggak mungkin. Dengar dengan telinga dewasa. Dia pasti cari foto, cari gambar, cari video, atau paling nggak dia pakai imajinasinya untuk memikirkan yang lain. Why? Why dia lebih senang lakukan itu daripada dengan pasangan sendiri? Why menurut kalian? Udah nggak ada rasa. Saking udah biasa, jadi biasa aja. Familiarity is an enemy. Bisa paham maksud saya? Yang kedua, familiarity is the enemy of trust. Tadi kita baca ayatnya. Ketika mereka menyadari, mereka awalnya terpesona dengan Yesus kan ya. Wih, dari mana segala hikmat itu? Dari mana segala kuasa untuk melakukan mujizat itu? Wow.
Tapi kemudian ketika mereka tersadar, loh bukannya dia Yesus anak Yusuf dan Maria? Bukannya dia ini saudaranya kita kenal? Dan mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Dan kemudian karena ketidakpercayaan mereka dalam Matius 13 ayat 58, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di dalam hubungan ketika kita akrab, ketika kita sangat dekat, kita menjadi buta dengan nilai seseorang. Kita menjadi buta dengan kemampuan orang itu sesungguhnya. Saya kasih contoh. Banyak orang yang di rumah tuh biasa aja. Tapi ternyata di luar sana begitu dielu-elukan. Makanya nggak heran orang lebih senang ada di luar rumah daripada di dalam rumah. Karena di kantor dia dihargai. Sekretaris bikinin kopi. Di rumah dia mandi sendiri, bikin kopi sendiri. Istrinya nggak siapin. Satu kali waktu saya pulang ke Indonesia tahun 2006. Saya bilang sama suami saya bahwa Tuhan panggil kita ke Indonesia dan suami saya juga dapat hal yang sama lalu kami tinggal di Indonesia. Suami saya itu mulai Tuhan buka jalan, gereja-gereja mulai undang dia khotbah. Luar biasanya Pastor Jojo itu dari 2006 ya, sampai hari ini. Khotbah terus setiap minggu, enggak pernah libur selain pandemi. Pandemi aja masih online kan kita. Jadi suamiku itu laris manis Tanjung Simpul. Nah saya pernah lihat suami saya khotbah itu waktu kami masih youth di Australia. Dia youth leader di gereja kita. Menurut saya secara jujur ya, khotbah suamiku waktu itu masih belajar. Ya kan masih muda, umur 18 tahun sampai 20 tahun kurang lebih. Masih muda banget. Nah setelah kami keluar dari full time, tahun 2004, dia bisnis. Jadi saya tidak pernah dengar dia khotbah lagi gitu. Waktu pulang ke Indonesia 2006 dan tiba-tiba dia diundang khotbah keliling, tiada henti, laris manis, sana sini, dalam dan luar negeri. Hei ini Kristianus semua belum ada zaman itu, orang gak kenal. Tapi saya belum pernah dengar suami saya khotbah. Jadi karena lihat dia begitu laris, saya penasaran, saya pengen lihat. Ikutlah saya ke gereja. Begitu sampai di gereja, kan istri pendeta, jadi duduk paling depan, ya kan? Saya perhatiin suami saya, kenapa ya dia laris ya, gue pengen lihat. Ternyata dia lucu sekali. Dan dia khotbah heboh sekali. Lompat-lompat dari panggung, cidat turun ke bawah. Dengan berbagai gaya, dia main drama. Dia jadi Yusuf, buka jasnya. Diganggu Potifar, dia joget-joget, pokoknya nggak tahu malu abis. Saya yang melihat suami saya khotbah karena pengen tahu, bengong saudara. Hah? Soalnya kenapa? Pak Jojo tuh G-A-L-A-K. Galak. Di rumah tuh galak. Semua takut sama Pak Jojo. Ya enggak? Senyum, enggak ada yang berani mengakui. Tapi begitu di mimbar kok lucu sekali. Nah yang bikin saya gemes apa? Overdosis dia tuh. Saya sampai marah. Marahnya itu bukan marah apa? Marah malu gitu loh. Sementara jemaat tuh ketawa, saya di kursi itu malu sekali lihat gayanya gitu. Jadi kadang-kadang dia bergaya seperti banci gitu loh. Gitu, nggak apaan sih? Enggak, gue gak suka dia lo kayak gitu kan. Jadi pulang itu saya marah sama dia. Lebay loh, gitu kan. Tapi gini, jemaat suka. Anda kan suka yang lucu kan? Puji Tuhan loh Anda tuh masih suka sama yang galak. Tapi poin saya adalah begini. Kedekatan hubungan membuat kita buta dengan nilai seseorang. Ternyata di luar dia dikagumi dan dielu-elukan dan diinginkan. Makanya gak heran banyak orang tuh yang memilih merantau keluar. Kalau udah sukses baru pulang ke kampung. Ya enggak Pak? Ya enggak? Sama halnya hubungan dengan Tuhan. Saya mau akhiri dengan ini. Karena terlalu biasa dengan Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itu mulai kehilangan nilai penghargaan.
kebiasaan beribadah membuat kita tidak lagi mengalami Tuhan. Dengar firman biasa, pelayanan biasa, penyembahan biasa. Kita mulai kehilangan kesungguhan mencari Tuhan. Bahkan kita mulai kehilangan rasa lapar untuk mengalami Tuhan di gereja. Berapa banyak saudara yang datang ke gereja itu mengharapkan gini, aku akan dilawat Tuhan. Angkat tanganmu. Beberapa tangan saya lihat, puji Tuhan. Tapi banyak orang datang ke gereja sudah kehilangan esensi. Hanya rutinitas agamawi. Karena harus ke gereja, karena harus pelayanan. Ketika kita dekat dengan seseorang, tadi saya katakan, kita mulai nganggap remeh orang itu. Sama halnya, di gereja saya perhatikan. Ketika orang membuat ibadah itu menjadi sesuatu yang biasa, penyembahan kita itu mulai remeh. Cuma remeh-temeh. Kita nggak lagi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh memberikan pengagungan buat Tuhan. Datang pelayanan nggak lagi dengan kesungguhan hati. Mulai hitung-hitungan. Sebenarnya apa sih artinya ke gereja untuk ibadah? Mari saya kembalikan esensinya. Yang pertama, memberikan pelayanan dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, mendengarkan pengajaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memanjatkan doa dan permohonan dengan sepenuh hati. Yang keempat, membawa persembahan kita dengan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Katakan amin. 4 ini masih Anda lakukan enggak? Familiarity is the enemy of trust. Sudah biasa membuat kita tidak lagi percaya. Bahkan kita menurunkan level ekspektasi kita akan hadirnya lawatan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Kata used to, sudah biasa adalah musuh. Sudah biasa bikin semuanya biasa aja. Tidak ada gairah lagi dalam ibadah. Melayani biasa aja, menyembah biasa aja, dengar firman biasa aja, memberi kalau bisa aja. Apakah kita ngalamin ini? Saya lihat banyak jemaat yang kalau lagi nyembah, dengar firman, sibuk main HP. Nggak sedikit yang numpang tidur di gereja. Padahal yang khotbah udah galak gini. Nggak semua, puji Tuhan. Kalau semua saya tidur di sini. Yuk mari, jangan sampai ibadahmu jadi rutinitas dan kebiasaan sehingga kamu kehilangan nilai penghargaan kepada hadirat Tuhan. Sehingga kamu nggak lagi punya ekspektasi untuk mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Sehingga kamu tidak punya lagi rasa kepercayaan bahwa kalau aku hari ini ke gereja, aku akan dijamah Tuhan dan aku akan sembuh. Amen. Harusnya ibadah kita ini bukanlah kewajiban tapi kerinduan. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dan haus dan lapar akan Tuhan dan menghidupi firman pasti akan ditolong Tuhan. Saya mau akhiri. Wahyu 3. Ayat 15-16, teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Baca yuk. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jangan sampai kita suam-suam kuku. Suam-suam kuku disebabkan karena ibadah rasa biasa. Kita mulai kehilangan gairah. Tidak lagi rindu ngalami lawatan Tuhan. Saya tahu bahwa di gereja ICI, saya mengajarkan bahwa kita tidak berbahasa roh dalam pertemuan jemaat. Itu Alkitabiah dan Rasul Paulus mengajarkannya. Tetapi dalam kehidupan saya berbahasa roh. Saya mengundang kuasa Roh Kudus di hidup saya. Anda harus percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hatimu.
Dan dia sanggup bekerja. Anda tahu, kemarin waktu saya lagi siapin firman Tuhan, saya duduk di meja pagi-pagi. Tiba-tiba saya dilawat Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Tuhan bilang gini sama saya. Aku tidak pernah lupakan kesengsaraanmu. Nggak ada sengsaramu yang aku lupa. Aku tahu air matamu. Aku nangis. Nangis. Dan saya perlu itu. Saya perlu ngalamin Tuhan. Kalau enggak, hidup saya nih kayak robot. Ketemu orang mentoring, ketemu orang khotbah. Kayaknya orang begitu lihat muka saya gini ekspektasinya. Konseling, khotbah. Udah dua itu doang. Saya rasakan kelelahan yang amat sangat hari-hari ini. Dan waktu Tuhan lawat saya pagi itu, saya nangis sesenggukan sendirian. Apakah Anda masih mengalami itu? Yuk haus yuk sama Tuhan. Yuk cari Tuhan sungguh-sungguh lagi yuk. Dengar firman dan lakukan yuk. Saya akhiri. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita hidup sungguh-sungguh melakukan firman? Wahyu 3. Kepada jemaat di Philadelphia ayat 8. Kita baca yuk. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dengar baik. Siapa di sini yang merasa kekuatanmu tidak seberapa? Dengar, Tuhan akan buka pintu bagi hidupmu. Kalau engkau hidup tidak menyangkal Tuhan, tapi hidup melakukan firman. Satu lagi ayat 10 dan 11 kita baca. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dengar baik. Hari-hari ini adalah jahat. Kita bingung lihat dunia. Betul nggak? Kok jahat banget sih? Melihat ketidakadilan dan hukum yang tidak bisa dipegang. Kita kadang-kadang bingung mau berinvestasi kemana ya buat masa depan kita. Aman gak ya duit kita di bank? Ada rasa itu? Dunia sedang mengalami banyak pencobaan seperti firman Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup melakukan firman akan dilindungi Tuhan. Amen. Saya akhiri. Ingat pesan ini. Bagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya dan di keluarganya sendiri. Familiarity breeds disrespect. Kedekatan hubungan dan keakraban menumpulkan dan menghilangkan rasa hormat. Jaga nilai penghargaan dalam hubunganmu. Yang kedua, familiarity is the enemy of trust. Keakraban, kebiasaan menjadi musuh dari kepercayaan. Jangan sampai karena kebiasaan kita tidak lagi ngalamin Tuhan. Jangan sampai karena keakraban kita buta dengan nilai seseorang dan kemampuan orang yang sesungguhnya. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang selalu menantikan kita untuk terus datang kepadanya dan berharap kepadanya. Mari bawa pergumulanmu kepada Tuhan, kita berdoa. Kami membawa hidup kami, pergumulan kami, segala kekhawatiran kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah pemelihara kami. Tuhanlah penyedia kami. Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah perlindungan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan dan tidak sedikit pun kami ragu akan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, memberi hikmat dalam hati kami dan senantiasa mengingat kami akan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan hidup melakukan firman. Kami tidak mau suam-suam kuku. Kami tidak mau jadi biasa. Kami mau selalu punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Kembalikan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau ibadah kami jadi kewajiban, tapi jadi kerinduan Tuhan. Terima kasih. Lawat umat-Mu. Aku berdoa dimanapun mereka berada. Mereka ngalami lawatan Tuhan yang mengubahkan hati mereka.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Take care. Saya percaya malam hari ini setiap kita diberkati secara luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita untuk kita boleh terus merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun donasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia. Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR Code yang ada di layar maupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Kami juga menyediakan mesin edisi yang ada di lobi gereja. Jika Bapak Ibu rindu memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan jangan lupa dimasukkan ke kotak persembahan setelah selesai ibadah. Dan mari sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas firman yang menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami, untuk kami tidak menjadi hambar, untuk kami tidak menjadi biasa saja, untuk setiap ibadah kami maupun pelayanan kami bukan rutinitas saja, tapi benar-benar satu kerinduan kami untuk kami memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kami percaya setiap taburan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang siap memberi persembahan yang terbaik bersama saya katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Dan kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Para usher selamat datang, yang di depan juga ya, ada yang di depan, di belakang. Oke, ada lagi, boleh mengangkat tangannya tinggi-tinggi. So welcome to our family. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara bisa mampir di booth Komici yang ada di depan untuk menukarkan kupon yang telah diberikan oleh usher untuk ditukarkan dengan souvenir dan juga mendaftarkan diri Bapak Ibu menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Komsel, kami juga mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk bisa bertumbuh bersama dalam Komsel Impact Family. Mari ikuti Biblical Journey ke Israel dan Yordania jilid kedua. Semua itinerary-nya baru yang belum pernah dikunjungin sebelumnya, plus free city tour Dubai pada liburan awal tahun tanggal 9 hingga 17 Januari 2026 selama 9 hari. Selain itu, mari jelajahi keindahan Eropa Timur dan mempelajari sejarah agama Kristen mula-mula sampai lahirnya Kristen Protestan di Praha pada libur lebaran tanggal 16 hingga 28 Maret 2026. Pendaftaran kedua trip ini akan ditutup di pertengahan bulan Desember 2025. Jadi untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera di layar maupun mengunjungi booth yang ada di depan. Dan Tangan Pengharapan Akademi Jakarta membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026 hingga 2027. Jadi segera daftarkan putra dan putri Bapak Ibu semuanya untuk bersekolah di Tangan Pengharapan Akademi dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar maupun menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara bisa mengunjungi booth YTP Expo dalam rangka perayaan 18 tahun hadirnya Yayasan Tangan Pengharapan di Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini rindu didoakan, Bapak Ibu Saudara bisa tetap tinggal di tempat ini untuk didoakan oleh para pendoa maupun hamba-hamba Tuhan dari Gereja Impact Community Indonesia. Demikian pengumuman tambahan pada malam hari ini dan saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Mari saudara doa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diajarkan kembali supaya kehidupan kami dalam beribadah bukan biasa saja, tapi kami mau ada kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau, mengalami Engkau, menikmati Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami sehari-hari benar-benar Tuhan ada Engkau dalam pembicaraan kami, dalam pemikiran kami, perasaan kami, dan apa yang kami buat Tuhan kami untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami yang kami kasihi, Tuhan berikan terus kekuatan, bahkan kesehatan, bahkan hikmat-Mu, supaya apa yang Engkau ingin ajarkan kepada umat-Mu Tuhan, melalui libur hamba-Mu Tuhan, mereka tetap dalam keadaan diurapi Tuhan, sehingga setiap perkataan mereka, perbuatan mereka, hanya nama-Mu dipermuliakan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Apa saja mereka perbuat, kebuat mereka berhasil dan beruntung. Perjalanan mereka pun juga Tuhan dijauh dari mara bahaya, kecelakaan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Pengharapan Tuhan. Biarlah kedua wadah ini Tuhan kami tetap yakin percaya bahwa ketika Engkau sudah membuka, maka Engkau juga berikan kami kemampuan untuk kami tetap bersatu dalam pelayanan, sehingga pelayanan ini menjadi kebuat nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini buat para umat-Mu yang ada di live streaming Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang mereka inginkan, mereka rindukan Tuhan, jawaban demi jawaban Engkau berikan Tuhan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat kesembuhan dan sakit jantung, kelancaran penjualan aset rumah, dipertemukan dengan jodoh yang seiman dan sepadan, kelancaran proses penjualan aset tanah, rumah dengan harga yang terbaik, pemulihan hati dari luka kepahitan,
trauma yang ada, kerinduan untuk memperoleh keturunan ilahi, pemulihan ekonomi, kelancaran usaha, bisnis, pemulihan rumah tangga, hubungan rumah tangga dan keluarga, dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau selalu menjadikan dari tidak menjadi ada. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, memberikan Tuhan jawaban dari apa yang menjadi pergumulan kami ya Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan jemaatmu yang sebentar Tuhan akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan, mereka sudah mendapatkan kekuatan yang baru, nasihat yang baru, pengajaran yang baru, sehingga Tuhan mereka tetap dewasa di dalam iman. Mereka berperkara dan bersama dengan Engkau Tuhan, mereka cakap melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan kekuatan-Mu ya Bapa dalam surga. Bahkan sebentar Tuhan akan beberapa jemaat mungkin yang didoakan secara khusus. Mari Bapa, biar mereka tinggal di tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama, dan nama-Mu dipuji dan permuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami para pelayan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini dengan berkat-Mu yang melimpah. Terpujilah bagi nama-Mu dari kekal sampai kekal. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Kristus, biarlah kita akhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini dengan mendapatkan berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, persekutuan pengurapan diri Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, boleh maju ke depan. Sebelah kanan saya ini untuk para wanita, dan sebelah kiri saya untuk para pria. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, silakan maju ke depan. Sebelah kanan saya khusus untuk para wanita, sebelah kiri saya untuk pria. Kami para pendoa. Seperti sinyal, listrik, transportasi tidak membuat aku merasa putus asa untuk bisa bertahan di dusun kecil ini. Banyak kegiatan yang menyenangkan yang sudah aku lakukan bersama anak-anak pedalaman di luar proses belajar mengajar. Belajar dari anak-anak hidup sederhana dengan lauk pauk seadanya yang diperoleh dari sumber daya alam kampung itu sendiri, yaitu makanan sagu. Ada dua cara olahan sagu ini, yaitu masak di bambu dan di daun sagu. Akan tetapi sama-sama dibakar di tungku api. Tidak mau kehilangan momen seperti ini, aku juga ikut menyantapnya bersama anak-anak. Pohon sagu, ubi keladi, pisang merupakan tanaman yang tumbuh subur dan makanan pokok orang-orang Mentawai. Di pedalaman, aku merasa perjalananku sungguh keren. Aku bisa ditemani sekumpulan lumba-lumba di tengah perjalanan menuju kota Siberut. Bertemu dan berkumpul dengan rekan-rekan guru yang unik yang memiliki rasa rindu makan bakso. Bertumbuh dan berkembang dengan terlatih dalam membuat bahan ajar kreatif dan terlatih untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Terima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah memberikanku kesempatan untuk bisa mengabdi dengan hati. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Siri Surat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Helping people live a better life.